Kan tadi ya, yang kita udah kumpulkan, bursa melakukan konsolidasi. Dari konsolidasi itu kita keluarkan namanya harga acuan bursa. Jadi harga acuan bursa ini kita publish di website CFX, di www.cfx.co.id. Di situ konsumen bisa langsung melihat berapa sih jumlah transaksi, kemudian harganya kira-kira berapa. Karena kan setiap pedagang itu berbeda-beda, ya walaupun sekarang bedanya mungkin sedikit. Tapi jika misalnya ada konsumen yang melihat, oh kok token saya bedanya harganya jauh, nah ini bisa dicek di website kita. Jadi harapannya supaya konsumen dapat transparansi lah. Sebenarnya harga token ini atau koin ini berapa sih? Jadi kan kalau dari sisi kita pengen ada kerjasama dengan cloud service provider. Ya, di mana setiap pedagang pasti kan mereka ada koneksi langsung masing-masing ya. Nah, cuman kalau dari sisi bursa kita bisa istilahnya punya negotiation power yang lebih kuat kepada cloud service provider supaya memberikan bantuan teknis ataupun bantuan lain dengan bentuk lain gitu ya. Token-token global yang bisa di listing supaya juga kalau ada hype di internasional, Indonesia juga bisa main gitu loh. Nah, iya. Halo Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Lona Lovia dalam podcast Investor Trust Konvergensi. Kali ini kita akan membahas nih suatu topik yang sangat menarik, semakin hari semakin menarik nih. Penuh dengan inovasi dan akan membahas landscape masa depan ekonomi digital. Tak lain adalah teknologi di aset kripto. Kali ini nih kita sudah bersama nih CTO dari PT Central Financial X atau CFX ya Pak ya, Pak Marvinus Kokoh Arif. Biasa dipanggil Pak Marvin aja. Marvin aja. Pak Marvin ya. Oke Pak Marvin. Apa kabar Pak Marvin? Baik, luar biasa. Oke, luar biasa Pak ya. Kali ini kita akan membahas nih, karena kan bursa CFX sendiri kan merupakan bursa pertama di dunia Pak ya, yang terregulasi otoritas keuangan negara nih. Kita akan melihat bagaimana sih peran CFX itu membangun infrastruktur nih, infrastruktur aset kripto yang transparansi dan juga keamanannya bagus Pak dan juga integrasinya Pak untuk teknologi di masa depannya. Oke deh, Sobat Investor dan juga Pak Marvin, kita tahu nih Pak, jumlah investor di aset kripto tanah air kan semakin hari semakin naik. Transaksinya juga cukup besar banget gitu kan. Adopsinya juga sekarang semakin meluas Pak. Nggak hanya retail, namun juga korporasi, institusi, betul, korporasi, dan juga Pak jumlah exchange Pak ya, atau pedagang aset keuangan digital (PAKD) itu makin hari itu jumlahnya makin banyak ternyata Pak ya. Di pipeline-nya semakin hari semakin banyak gitu Pak. Kalau kita ngomongin Pak berdasarkan data OJK sendiri, per September kemarin itu jumlah konsumennya sudah mencapai kemarin 18,61 juta ya Pak. Itu naik 3% dibandingkan bulan sebelumnya. Itu mencerminkan bahwa tren keberlanjutan Pak, konsumen semakin naik dan juga jadi masyarakat tuh memilih aset digital kripto itu sebagai salah satu pilihan instrumen investasi Pak. Dan juga kalau kita bicarakan soal nilai transaksinya Pak, sudah mencapai, itu angkanya mencapai 409,56 triliun. Itu membuktikan bahwa pasar kripto nasional terjaga dengan baiknya Pak ya. Dan juga Pak kalau untuk ngomongin itu Pak, adopsi kripto Pak di Indonesia kita kan juga sudah mampu nih Pak bersaing dengan global ya. Laporan terbaru Pak, data Chainalysis Pak 2025 yang geografik itu Pak sudah ada mencatatkan bahwa on-chain value added kita pertumbuhannya sudah mencapai 103% Pak. Itu di bawah Jepang Pak, sedikit Pak, 120%. Itu menggambarkan bahwa kita itu pertumbuhan yang terbesar kedua di Asia Pasifik. Laporan itu sendiri kan menggambarkan bahwa tingkat transaksi aset kripto ya Pak, transaksi dari transaksi konsumen di Indonesia itu banyak Pak. Besar transaksinya juga Pak. Dan juga tingkat adopsinya Pak masih sama Pak. Laporan dari Chainalysis menggambarkan bahwa untuk global adoption crypto Pak Index 2025 kita berada di peringkat ke-7 ya Pak ya, tahun ini ya Pak, di bawah Amerika Serikat, India, Vietnam gitu kan, bahkan Nigeria juga Pak.
Nah, itu sedikit menurun sih Pak, sebenarnya Pak ya, dari posisi 3 di tahun lalu Pak ya. Tapi tetap masih 10 besar Pak, masih oke sih ya. Kita berharap nih Pak, institusi semakin banyak ya, karena supaya untuk mendongkrak nilai transaksinya Pak. Itu oke. Nah, oke, kita akan langsung nih berbicara dengan Pak Marvin nih soal teknologi Pak di aset kripto Pak. Pak, kalau soal bursa CFX sendiri kan berdirinya kan sejak Juli 2023 Pak ya. Sudah 2 tahun nih berarti di sini Pak ya. Pak Marvin, bagaimana sih Pak CFX sendiri Pak sebagai bursa kripto tadi yang pertama di dunia itu untuk terregulasi otoritas keuangan negara itu mengawasi Pak gitu udah mengawasi transaksi di perdagangan aset kripto seperti apa ya Pak Marvin? Ya silakan. Oke, nah untuk pasar spot ya kita bilangnya. Pasar spot itu kita punya sistem namanya e-reporting. Jadi dari sistem e-reporting itu dilakukan pengawasan dari seluruh ekosistem CFX, ya, di mana terdiri dari bursa, kemudian dari clearing dan dari kustodiannya, termasuk juga seluruh anggota bursa yaitu pedagang. Nah, pedagang ini report ke bursa untuk transaksi perdagangan kriptonya. Lalu yang kedua, pedagang juga report ke kustodian untuk transaksi kripto send in send out. Ya, biasanya transaksi yang dilakukan dari on-chain. Yang ketiga, dari clearing. Jadi pedagang juga mereport seluruh transaksi keuangan fiat ya, mata uang fiat atau rupiah itu ke pihak clearing. Nah, dari sini kita mengumpulkan seluruh data yang kita punya, kita konsolidasi, ya menggunakan teknik big data ya. Kita konsolidasi, lalu kita mulai lakukan pengawasan. Apakah ada transaksi yang mencurigakan? Baik dari sisi perdagangannya, dari sisi pengiriman kriptonya, ataupun pengiriman mata uang fiatnya, gitu. Nah, supaya apa? Supaya integritas pasarnya tetap terjaga. Gitu. Iya. Oh iya, menilik tadi data CFX juga jumlah daftar aset kripto di Indonesia udah 1.347 Pak ya. Koin token itu kan cukup banyak tuh Pak ya. Dan juga saat ini ada jumlahnya 30 member yang spot ya Pak, pedagang spot ya Pak. Dan futures 7. Futures 7 ya. Itu juga prediksinya pasti akan naik lagi tuh Pak ya. Oke. Nah Pak, kalau misalnya CFX sendiri mengawasi untuk ini nggak sih Pak blockchain monitoringnya Pak? Oke, untuk blockchain monitoring sebenarnya dilakukan di sister company kita yaitu ICC atau kustodiannya. Tapi pada dasarnya memang blockchain monitoring ini kan memantau ya seluruh pergerakan aktivitas kripto yang ada di on-chain. Kemudian juga kita memantau juga benar nggak kepemilikan pedagang sesuai yang dilaporkan, ya supaya kripto-kripto nasabah yang memang sudah tersimpan di tempatnya pedagang sesuai jumlahnya. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Untuk transaksi blockchain monitoring. Blockchain monitoringnya Pak ya. Oke. Apalagi blockchain sekarang kan ekosistemnya sudah semakin luas dan pemakaiannya semakin banyak Pak ya. Oke. Pak, salah satu tugas bursa CFX adalah kan Pak melakukan pencatatan transaksi aset kripto Pak ya, gitu kan, dan di semua anggota membernya Pak ya. Seperti apa sih Pak teknologi atau pengawasannya Pak yang dilakukan untuk seperti itu Pak? Pelaporan seperti apa pengawasannya? Ya, oke. Teknologinya yang tadi seperti saya sebutkan itu e-reporting, jadi mereka melaporkan kepada kita seluruh jumlah transaksi, ya kan, lalu kita cek apakah ada transaksi perdagangan yang mencurigakan, jika emang terkait dengan aktivitas ilegal ya, atau kalau misalnya di perdagangan itu biasanya ada teknik namanya layering, jadi dari order book kemudian kita lihat apakah ada yang pasang copot posisinya, nah itu kita juga bisa pantau. Nah seperti itu. Jadi kita mau pastikan bahwa emang nasabah di Indonesia atau konsumen di Indonesia tidak dirugikan oleh aktivitas ilegal. Ilegal tadi Pak ya. Iya. Betul ya. Oke. Pak Marvin tadi ngomongin Pak soal futures Pak, kan ada 7 Pak ya. Futures derivatif nanti akan menjadi 1 Pak ya. Iya. Itu kalau misalnya itu kalau di CFX sendiri pengembangan pasar derivatif kripto saat ini sudah seperti apa ya Pak? Oke.
Oke, kita sebutnya namanya produknya perpetuals. Oh, perpetuals. Ya, perpetuals ya, seperti di global ya, perpetuals. Jadi yang kita push untuk ada inovasi adalah kita mau mempercepat jumlah kontrak yang bisa diperdagangkan. Tapi juga tetap kita memperhatikan sisi keamanannya untuk nasabah. Jadi ada evaluasinya, apakah token ini layak untuk di listing, atau mungkin jika terjadi sesuatu yang sifatnya global yang sangat bisa berpotensi merugikan nasabah, kita bisa delisting. Gitu. Jadi kita mau memperbanyak token-token global yang bisa di listing supaya juga kalau ada hype di internasional, Indonesia juga bisa main gitu loh. Nah iya, supaya nggak ketinggalan Pak ya. Bener, nggak ketinggalan. Kayak kemarin kan Astra juga lagi itu ya Pak, betul ya. Tapi harus dipastikan bahwa tokennya itu benar-benar token yang layak Pak ya, keamanannya kembali lagi ya. Bener. Makanya sekarang ada 1.347 token yang terdaftar di CFX gitu Pak ya. Oke, Pak, soal transparansi tadi kan Pak Marvin menyebutkan transparansi Pak. Sejauh mana sih Pak upaya bursa CFX dalam memastikan transparansi pada transaksi aset kripto Pak? Oke, jadi dari seluruh data perdagangan tadi ya yang kita udah kumpulkan, bursa melakukan konsolidasi. Dari konsolidasi itu kita keluarkan namanya harga acuan bursa. Jadi harga acuan bursa ini kita publish di website CFX di www.cfx.co.id. Di situ konsumen bisa langsung melihat berapa sih jumlah transaksi, kemudian harganya kira-kira berapa. Karena kan setiap pedagang itu berbeda-beda. Ya walaupun sekarang bedanya mungkin sedikit. Tapi jika misalnya ada konsumen yang melihat, oh kok token saya bedanya harganya jauh, nah ini bisa dicek di website kita. Jadi harapannya supaya konsumen dapat transparansi lah. Sebenarnya harga token ini atau koin ini berapa sih? Gitu. Ya, itu pakai teknologi apa ya Pak kalau untuk? Itu dari hasil dari e-reporting kita. E-reporting tadi ya? Iya. Oh. Gitu. Oke. Pak, kalau misalnya soal transparansi dan juga integritas pasar ini Pak, kalau menanyakan Pak upaya CFX Pak untuk menjaga integritas pasar itu seperti apa sih Pak? Oke. Nah, sebenarnya bursa kan punya DAK ya, atau daftar aset kripto. Iya. Itu adalah daftar aset kripto yang bisa diperdagangkan. Betul. Nah, DAK ini selalu kita evaluasi secara periodik. Iya. Jadi mana yang aset yang memang layak diperdagangkan. Betul. Dan yang di dalam untuk memutuskan siapa aja. Jadi ada beberapa anggota bursa yang juga tergabung dalam subkomite. Ya, jadi kita mereview. Nah, patokannya apa sih? Patokannya pada POJK 27 tahun 2024 pasal 8. Nah, jadi di situ kita mengevaluasi DAK apabila kita merasa token ini sudah layak, oke, kita boleh perdagangkan. Tapi kalau nggak layak, kita akan delisting. Betul. Gitu. Makanya dikocok ulang tuh Pak nanti Pak ya, ada pemilihan lagi ya, setiap berapa bulan sekali ya Pak ya. Oke. Pak Marvin, emang kalau misalnya aset kripto kan emang agak-agak rawan Pak soal pencucian uang nih Pak, gitu ya, anti money laundering ya Pak. Seperti apa sih Pak fitur-fitur mungkin yang CFX miliki Pak untuk mengidentifikasi apakah benar ada AML tadi Pak ya, money launderingnya segala macam, tindakan untuk terorisme seperti apa, itu fiturnya seperti apa Pak? Oke, nah dari sisi bursa kita punya sistem namanya trade surveillance. Jadi kita memonitor seluruh perdagangan terjadi dalam bursa, gitu ya. Nah jika misalnya kita temukan ada indikasi di mana ada, contoh ya, ada satu user baru, ya baru bergabung nih, tiba-tiba ada transaksi dalam bentuk USDT yang cukup besar, gitu ya. Nah, ini akan terdeteksi di tempat kita. Lalu ini masih potensi ya, jadi belum tentu kan. Tapi kita kasih data-data tersebut ke lembaga-lembaga terkait, ya kan. Lalu kita juga cross check ke ICC ataupun ke lembaga clearing. Apabila ini memang teridentifikasi, ya, udah mendekati sebagai kategori tindakan kriminal, ya kita akan laporan ke pihak yang bertanggung jawab lah, yang terkait gitu. PPATK juga kolaborasinya ya, Pak ya. Benar. Betul ya. Ya. Oke.
Pak, kalau ngomongin soal fitur-fitur nih Pak di teknologi Pak, selama 2 tahun ini, fitur teknologi andalan CFX itu seperti apa sih Pak? Dan kedepannya akan ada fitur baru nggak Pak yang akan di-launching nih Pak dalam waktu dekat nih Pak? Oke, kalau fitur baru gini, kalau dari sisi bursa itu kan kita sebagai istilahnya mengayomi seluruh anggota bursa maunya apa gitu ya. Jadi kan kalau dari sisi kita pengen ada kerjasama dengan cloud service provider, di mana setiap pedagang pasti kan mereka ada koneksi langsung masing-masing ya. Nah, cuman kalau dari sisi bursa kita bisa istilahnya punya negotiation power yang lebih kuat kepada cloud service provider supaya memberikan bantuan teknis ataupun bantuan lain dengan bentuk lain gitu ya. Supaya apa tujuannya? Dari sisi komersil, pedagang juga dapat yang lebih baik negosiasinya. Lalu juga dari sisi pengawasan. Dari sisi pengawasan, jika kita mengidentifikasi ada serangan cyber di pedagang tertentu ataupun di infrastruktur cloud service provider-nya, nah itu bisa tereskalasi dengan cepat. Lalu dari sisi bursa juga bisa lebih mudah untuk bisa memberikan tindak lanjut jika terjadi insiden. Begitu. Oke, jadi fitur-fiturnya akan banyak tambahan fitur baru nih Pak untuk teknologinya Pak? Iya, akan juga untuk fitur-fiturnya juga dari cloud service provider kita juga dapat dukungan teknis kan. Jadi kita bisa saling integrasi, makin banyak inovasi dari sisi pedagang ataupun dari sisi bursanya gitu. Oke. Jadi integrasinya antara itu Pak bisa membantu juga Pak dari segi teknologinya Pak ya. Benar. Oke, Pak Marvin Pak tadi ngomongin soal di luarin teknologi Pak gitu. Adopsi kripto Pak. Kan tadi kan retail sudah semakin banyak nih. PR kita kan masih di institusi nih Pak ya. Benar. PR soal edukasi Pak sebenarnya Pak ya. Kalau dari CFX sendiri melihat tren untuk institusi Pak untuk masuk Pak ke kripto sendiri seperti apa Pak? Oke. Kalau tren institusi kita sudah melihat cukup banyak perkembangan ya. Jadi dari kalau nggak salah dari bulan Februari itu ada sekitar hampir 600, tapi di per bulan Agustus kemarin itu hampir 800-an lah. Jadi sekitar mungkin 40%-an. Nah, saya rasa dari sisi institusi dengan semakin jelasnya regulasi, maka adopsi kripto ini dari sisi institusi akan semakin banyak. Ya. Kemudian juga dari situ kita berharap bahwa likuiditas dan penetrasi market makin tebal gitu ya di Indonesia. Nah, saya rasa kedepannya juga akan makin terus banyak. Nah, semoga juga harapannya bisa menarik foreign direct investment dari luar. Ya? Iya. Oke. Tapi masih banyak nggak sih Pak sebenarnya institusi menanyakan soal teknologinya sebenarnya aman nggak sih nih teknologi kripto ini gitu kan? Gitu Pak. Ada nggak sih Pak pandangan seperti itu Pak? Kita ngomongin retail, oke lah retail mungkin masih itu Pak ya, institusi juga Pak. Masih Pak soal underlying-nya seperti apa gitu kan, teknologinya seperti apa di belakangnya gitu kan. Oke, so pada dasarnya kan kalau kripto ini kan dibentuk dari distributed ledger ya. Dalam arti juga pasti ada banyak teknologi-teknologi yang terus berkembang. Betul. Dari sisi blockchain-nya sendiri. Nah, untuk improvement-nya tentang security layer itu juga masing-masing pengembang juga akan terus memperbaiki. Jadi kalau dibilang aman apa enggak, asalkan tetap kita terus iterasi, jika misalnya ada celah keamanan ditutup, kemudian diperbaiki, saya yakin juga kripto kita akan masih tetap aman juga sih. Nah itu kan masalah keamanan, karena kan investasi ujung-ujungnya Pak aman nggak ini gitu kan. Nah dari segi teknologinya Pak Marvin sudah mengatakan bahwa ini aman Pak dengan transparansi segala macam Pak ya, integritas itu Pak ya. Oke, kalau tantangan di industri kripto sendiri Pak, Bapak melihat seperti apa Pak saat ini? Oke, mungkin dari saya melihat sebenarnya lebih tentang ke edukasi dan literasi dulu. Ya, karena contoh di Indonesia lebih banyak orang yang beli kripto karena FOMO ya, fear out, missing out. Karena sehingga kadang-kadang orang beli itu lebih beli kucing dalam karung. Jadi dia nggak tahu apa yang dia beli sebenarnya. Jadi begitu kalau turun kemudian
nggak puas atau kemudian bilang kripto ini kurang bagus atau seperti apa. Padahal sebenarnya kalau kita diperlengkapin dengan pemahaman yang baik, saya rasa kripto menjadi salah satu aset investasi yang bisa diandalkan. Iya. Dan di sini posisi bursa bekerja sama dengan pedagang ataupun dengan regulator untuk mengadakan literasi melalui sosial media ataupun dari event offline ya, gitu. Lalu tantangan yang kedua mungkin ke likuiditas, ya. Dari sisi likuiditas kita merasa likuiditas di Indonesia itu masih mengandalkan likuiditas dari asing, gitu. Tapi dengan adanya banyak pemain, baik dari individu ataupun individu retail ya, ataupun dari institusi, makin lama saya rasa likuiditas kita akan semakin membaik gitu. Ya. Jadi PR tetap ngasih literasi sebenarnya Pak ya? Benar. Edukasi literasi itu ya? dulu, iya. Pak, kalau tahun ini sendiri kan aset kripto kan memperlihatkan tren yang cukup baik ya, karena kan all time high Bitcoin kemarin kan Oktober pertengahan sampai 126 ribuan Pak. Walaupun saat ini posisi tiba-tiba tadi pagi turun Pak ya, 85 ribu. Walaupun sebelumnya sempat 81 ribu Pak ya, tapi kan sudah kembali normal lagi 90-an. Istilahnya kita tuh menggambarkan bahwa aset kripto ini nggak tiba-tiba sekarang tuh yang tiba-tiba bisa ngedrop sampai 20%. Kalau dulu kan biasa Pak ya. Kalau sekarang kayaknya sudah mulai agak ini Pak ya, nggak sampai besar-besaran lah kalau untuk Bitcoin ya, kita sebut ya. Turun paling cuma 5%, 8%. Tapi kemarin sempat yang drop yang parah itu Pak ya, Oktober ya. Tapi juga pemulihannya sekarang sudah lebih cepat lagi sebenarnya Pak ya, pemulihannya ya. Iya, pemulihannya lebih cepat karena memang kan orang lebih banyak aware ya, sehingga implikasinya mungkin ke likuiditas lebih tebal ya. Kemudian volatilitasnya juga nggak akan terlalu signifikan ya. Nggak seperti terutama seperti aset-aset yang cukup dipegang orang banyak ya kayak BTC gitu. Mungkin volatilitasnya udah nggak terlalu seperti token-token yang lain gitu. Iya, betul. Jadi untuk blue chip ya Pak, sudah ini ya, sudah lebih ini ya. Beda mungkin dengan memcoin nih Pak yang terlalu, itu kan memcoin udah hype, tiba-tiba langsung drop. Jadi emang harus benar-benar itu Pak, pelajaran banget ya. Benar. Oke. Pak, kalau untuk ngomongin Pak, ini kan udah sebentar lagi ya, 1 bulan lagi nih Pak ya, bulan Desember kita masuk Pak. Kalau untuk tren industri kripto Pak, di tahun depan Bapak melihatnya seperti apa tuh Pak? Oke. Kalau tren saya rasa industri kripto nasional ya. Betul, nasional Pak. Akan semakin baik. Karena kan tadi seperti disebutkan sebelumnya juga adopsi kripto nasional konsumennya makin banyak. Kemudian dari sisi regulasi juga makin jelas ya. Baik untuk mendukung transaksi retail ataupun dari institusi. Saya rasa kalau ada banyak institusi pemain baru, kemudian dari sisi inovasi juga makin baik, likuiditas kita juga akan makin bagus, gitu. Sehingga pasar dan industri kripto nasional akan jauh lebih baik ya, gitu. Walaupun memang pastinya ada volatilitas dari harga token tersebut, gitu ya. Tapi overall penetrasi market makin baik. Kalau menurut saya. Betul. Oke, terakhir Pak Marvin, soal ini Pak harapan Pak CFX sendiri Pak, gitu kan, untuk di tahun depan nih Pak 2006, seperti apa sih Pak harapannya Pak? Kalau CFX harapannya yang pertama dari sisi bursa bisa memberikan yang terbaik bagi pedagang dan konsumen ya. Kalau dari pedagang, bagaimana CFX bisa memberikan dan memenuhi harapan-harapan dari pedagang, memberikan standar industri kripto yang lebih baik, ya. Dan dari sisi konsumen juga kita bisa memprioritaskan dari pelayanan ke konsumen tuh makin baik, makin bagus. Jika ada masalah, kita bisa bantu untuk selesaikan, ya kan, dan intermediasi dengan misalnya pedagang, namun juga dari sisi buat konsumen juga ya, semoga semuanya makin happy, makin cuan lah,
Gitu. Amin, Pak. Yeah. Oke, terima kasih Pak Marvin atas perbincangannya Pak yang sangat komprehensif Pak di dunia ekonomi aset digital Pak soal teknologi Pak ya. Oke, sobat investor, kita sudah mendapat nih gambaran jelas nih, sudah mendengar dari Pak Marvin mengenai bagaimana sih bursa CFX bekerja nih menjaga transparansi, keamanan dan juga integritas di pasar kripto nasional. Sekaligus kita tadi juga membahas soal peluang dan tantangan yang akan dihadapi dan menjadi PR kita bersama untuk kemajuan industri aset kripto di masa depan. Sampai jumpa di episode podcast Investor Trust Konvergensi berikutnya. Saya Lona Novia, pamit undur diri. Ya, terima kasih Pak Marvin. Ya, thank you Pak.